Pagi anak-anak, Assalamualaikum. Anak-anak ibu semua. Assalamualaikum. Salam Bu. Terima kasih ya sayang, sudah bisa bergabung dengan ibu di sini ya nak. Oke, hari ini kita pembelajaran untuk tema 1, untuk tema 3, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia ya nak ya. Pembelajaran kita hari ini itu tentang organ gerak manusia ya. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu, kita mereview dulu pelajaran minggu lalu. Kita mengulang materi minggu lalu ya. Materi minggu lalu itu tentang alat gerak pada hewan. Nah, alat gerak pada hewan. Ibu tanya dulu. Aryadi, dengar Ibu nak? Ya, Aryadi, depan mikrofonnya sayang. Udah? Aryadi, coba Ibu tanya dulu. Sebutkan salah satu nama hewan dan alat geraknya yang Aryadi. Gak kedengaran saya suaranya. Maju sedikit sayang. Aryadi, maju sedikit ke laptopnya nak. Ayo ulang Aryadi, sebutkan nak. Iya, kata Aryadi, burung. Alat geraknya itu sayap dan kaki. Ya, benar. Coba Mentari. Mentari dulu. Sebutkan yang kedua. Nama hewan dan alat geraknya. Iya, ikan. Ikan itu bergerak dengan sirip dan ekornya. Iya, berarti kalian memang sudah masih mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita belajar tentang alat gerak pada manusia. Nah, alat gerak pada manusia ya. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama itu dengan mengamati gambar. Nanti ada gambar orang naik sepeda. Nah, kalian mampu menganalisis fungsi dari organ gerak pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengamatan pada organ gerak, kalian membuat kreasi sederhana tentang organ gerak pada manusia ya nak. Kemudian yang ketiga, dengan mengidentifikasi teks bacaan bersepeda, kalian bisa menyimpulkan isi pokok pada teks bacaan itu. Nah, kemudian yang keempat, dengan melakukan identifikasi pada ide pokok, kalian bisa menulis paragraf dari ide pokok yang ditemukan pada teks dengan benar. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke pelajarannya. Nah, coba lihat gambarnya. Gambar apakah itu? Oh, gambar apakah itu? Iya, Mentari benar. Gambar orang sedang naik sepeda. Nah, orang sedang mengendarai sepeda. Pertanyaannya, apakah atau mengapa bersepeda itu termasuk ke dalam salah satu olahraga yang baik bagi tubuh kita? Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan agar sepeda yang kita gunakan itu bisa bergerak? Nah, simpan dulu jawabannya. Ya, coba Ibu tanya dulu. Dimas. Apa yang harus dilakukan Dimas supaya sepeda itu bisa bergerak? Iya, menggoetnya, kata Dimas. Menggoetnya, ya kan? Kemudian, mengapa olahraga bersepeda itu baik bagi tubuh kita? Ya, siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Lili. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan
Menyehatkan. Iya, kenapa menyehatkan? Iya, apa yang kita rasakan setelah kita mengendarai sepeda? Setelah kita kita dapat beraktivitas dengan lancar. Ibu tanya, apa yang kalian rasakan setelah kalian menaiki sepeda, keliling-keliling naik sepeda? Apa yang kalian rasakan pada tubuh kalian ketika kalian selesai naik sepeda? Ya, sebelum itu ada manfaat yang lain. Sebelum itu sayang, apa yang kalian rasakan di tubuh? Berkeringat, keluar keringat dari tubuh kita, ya kan? Nah, ada banyak lagi manfaat yang lain. Nah, untuk lebih memahami nanti mengerjakan tugasnya, Ibu kasih penjelasan kembali, Ibu ingatkan kembali yang namanya ide pokok. Nah, ide pokok itu adalah inti atau dasar dari suatu paragraf. Ya, Nak ya. Kemudian ide pokok itu adalah dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, sebelumnya kita harus bisa menemukan dulu ide pokok dari tiap paragraf. Ya kan? Nah, kemudian setelah nanti kalian temukan ide pokok dari tiap paragraf itu, kalian harus bisa menemukannya kembali menggunakan bahasa kalian sendiri menjadi satu paragraf. Bagaimana langkahnya? Baca itu. Lihat, perhatikan ya, Nak. Oke, langkah yang pertama, kalian harus membaca berulang paragraf bersepeda tadi. Nah, teks yang tentang bersepeda tadi dibaca berulang-ulang. Ya kan? Kemudian temukan mana dia kata yang dapat penjelasan di kalimat berikutnya. Nah, ya. Kemudian setelah dapat nanti ide pokok dari tiap paragraf, nah, kalian bisa mengembangkannya menjadi paragraf yang baru dengan bahasa kalian sendiri. Intinya, supaya gampang menemukan nanti yang namanya ide pokok, kalian baca berulang paragrafnya di awal atau di akhir. Ya, karena tadi paragraf kita ada berapa? Ada 3, berarti ide pokoknya juga ada 3. Iya, ide pokoknya juga ada 3. Nah, 3 ide pokok nanti yang kalian dapat, kalian temukan dan kalian kembangkan menjadi paragraf yang baru. Ini tugas kelompoknya. Ya, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, Ibu bagi dulu kelompoknya. Nanti beberapa teman yang tidak datang hari ini, Ibu informasikan di grup. Ya, di grup WA kita ya, Nak, di grup kelas. Nah, untuk kalian yang hadir hari ini, itu kelompoknya Aryadi itu dengan si Dimas. Kemudian Mentari dan Dimas kelompok 1 ya, Nak. Kemudian Mentari dengan itu kelompok 2. Nah, Aulia itu nanti dengan si Devanasya. Itu kelompok 5. Ya, nanti informasikan ke temannya tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Tugas kelompok yang kalian kerjakan itu nanti kita kumpul minggu depan. Ya, kita kumpul minggu depan. Kemudian nanti ada Ibu kirim lagi soal melalui quizzes. Nanti Ibu kirim. Ibu kasih linknya, kalian buka. Kita kumpul juga minggu depan. Itu tugas mandiri. Jadi tugasnya ada 2. Tugas kelompok dan tugas mandiri. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mintakan dulu kepada salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa ya yang mau ya? Siapa yang bisa? Atau Ibu sebutkan aja namanya ya, Nak.
Kembali lagi kepada si Aryadi. Aryadi, ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Ada kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Aryadi? Ajukan tangannya Aryadi. Aryadi mana Aryadi? Aryadi. Nggak dengar suaranya, Nak. Arahkan ke laptopnya. Adalah gagasan yang mendasari suatu paragraf yang biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Ya, lanjut. 2. Organ gerak dibagi menjadi 2, yaitu organ gerak aktif otot dan organ gerak pasif tulang. 3. Sistem gerak adalah kerjasama atau hubungan gerakan berlari dan lain sebagainya. Oke, kita ulang lagi ya. Yang lain simak. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa ide pokok itu adalah gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Ide pokok itu bisa kita temukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau secara keseluruhan. Ya, atau kita sebut sebagai paragraf campuran. Kemudian, organ gerak itu dibagi menjadi 2. Ya kan, Nak? Yang pertama disebut organ gerak atau alat gerak aktif, yaitu otot. Kemudian yang kedua, alat gerak pasif, yaitu tulang. Ya, pintar. Kemudian yang ketiga, sistem gerak. Sistem gerak itu adalah kerjasama antara tulang, otot, dan sendi yang membuat kita mampu ngapain? Iya, melompat, berlari, terus memanjat, berjalan, berenang. Nah, ya kan? Senam, bergoyang, banyak. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan itu karena ada sistem gerak yang terjadi antara alat gerak yang terdapat dalam tubuh iya, dalam tubuh manusia. Oke. Nah, Ibu tadi sudah memberikan tugas, kemudian nanti di ya, Nak, ada 5 soal. Dikerjakan sendiri ya, Nak, mandiri. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Coba Mas dulu pimpin doa kita sesudah selesai pelajarannya atau doa pulang sayang. Dimas, Nak. Oke. Ya, Dimas.